Rocky, konstelasi politik saat ini tiba-tiba berubah dengan cepat ya setelah manuver DPR yang gagal untuk mentorpedo putusan Mahkamah Konstitusi. Anies itu siang tadi juga bertemu dengan DPD PDIP Jakarta. Tentu setelah peristiwa demonstrasi besar-besaran masuk kemarin, tidak besar-besaran juga, hanya memang itu terjadi secara masif di seluruh Indonesia tuh, apalagi di Jawa. Jadi itu penanda pertama bahwa ke depan tidak mungkin ada semacam negosiasi lagi antara Pak Jokowi dengan rakyat sendiri, karena isu tentang kelakuan kerajaan Jokowi itu udah menyebar dan masuk ke dalam semua sosial media, dibicarakan di pojok-pojok gang, dijadikan bahan bercanda di warung-warung kopi. Jadi udah terbentuk satu platform sosial, artinya berbasis pada kesadaran sosial bahwa Jokowi tidak punya harga diri lagi tuh. Dan memang ya Anies ketemu Megawati oke, tapi kemudian orang menganggap oke, itu adalah konsekuensi dari batalnya MK karena gerakan mahasiswa itu. Dan seharusnya akan ada pidato Anies misalnya, entah itu di depan PDIP atau di depan massa untuk mendalilkan sesuatu yang baru. Kalau itu tidak dilakukan Anies, itu juga orang hanya akan melihat Anies sekedar cari tukar tambah tuh. Dan kita baca itu sebagai pesan yang hendak diucapkan juga oleh publik yang kritis, karena sekali lagi proses hari-hari ini itu menuju yang sering kita sebut the beginning of the end. Jadi upaya untuk mengevaluasi Jokowi harus dibungkus dengan parameter yang selesai, dan semua parameter itu tidak mungkin dihalalkan lagi melalui negosiasi. Jadi Pak Jokowi tentu berupaya untuk regain sisa-sisa kekuasaannya, tapi politik regain itu kan tidak lagi ditentukan oleh kapasitas Jokowi, tetapi oleh dukungan sisa-sisa manusia di sekitar dia yang makin lama makin sedikit, mulai dari juru bicara, mereka yang tidak mampu untuk melihat gerak perubahan yang dipercepat. Jadi kalau Anies datang ke Megawati, ya itu peristiwa politik, bukan peristiwa sosial tuh. Dan peristiwa politik Anies akan diterjemahkan juga sebagai upaya untuk ya mencari tukar tambah baru dengan kekuasaan. Tapi sekali lagi yang harus kita apresiasi adalah kesadaran publik, kesadaran rakyat secara sosial yang dipromosi oleh mahasiswa, oleh anak-anak SMA itu sebetulnya. Jadi dasar kita mengevaluasi sekarang dimulai dengan terbentuknya kesadaran baru untuk mengakhiri sebuah rezim. Itu intinya. Yang lain itu adalah catatan kaki tambah-tambahan aja. Nah, dengan perkembangan terbaru ini, akhirnya muncul juga pernyataan resmi dari PSI bahwa Kaisang itu tidak akan maju, karena memang kalau dengan undang-undangnya direvisi sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi, ya memang Kaisang nggak maju, kecuali kalau dia mau jadi wali kota gitu ya. Tapi di Solo pun peluangnya sangat berat. Nah, meskipun ini soalnya bukan pengumuman resmi, ini hanya pernyataan dari Raja Juli Antoni. Saya nggak tahu nih ya, posisinya apa sekarang, masih sekjen PSI ya. Ya tidak perlu diumumkan. Kaisang diumumkan maju apa tidak maju nggak relevan lagi. Bahkan orang menginginkan Kaisang maju kok, supaya eskalasinya bertambah. Jadi kalau siapa tadi Raja Antoni memastikan tidak akan maju, bukan dia yang pastikan, secara sosiologis, bahkan secara antropologis, ya Kaisang itu kalau maju makin berantakan. Dia nggak maju pun tetap gerakan ini akan berlanjut. Jadi bukan sesuatu yang disodorkan untuk mengendalikan keadaan, bukan. Keadaan ini in the making, dan sesuatu yang udah dikokang nggak mungkin disimpan kembali amunisinya kan. Jadi apapun yang mau ditukar tambahkan melalui, ya orang bisa baca ya Jokowi mengalah karena Kaisang nggak dipaksakan, ya Jokowi mengalah karena mungkin dia sekarang lagi rapat dengan keluarganya tuh untuk berkemas-kemas. Tapi poin kita adalah keadaan ini semacam point of no return. Itu kira-kira. Nah, kimianya udah berlaku. Kimia kekuasaan sudah mengental artinya nggak tidak lagi lihat, sementara kimia sosial justru in the making, masih membentuk itu, dan pembentukan itu yang tidak mungkin dihentikan oleh sekedar permintaan maaf atau membujuk media-media untuk tidak lagi memberitakan hal-hal yang berdebarkan. Tidak mungkin. Masyarakat kita itu sekarang digantungkan pada harapan baru tuh. Harapan pada siapa? Ya pada Prabowo, supaya Prabowo betul-betul kasih pidato untuk menentukan dia ada di sana apa ada di sini. Kan itu yang ditunggu publik kan. Jadi kalau Pak Prabowo juga masih berupaya untuk memediasi keadaan, itu dia akan terseret juga dengan kegelisahan dia sendiri kan. Jadi kegelisahan Pak Jokowi hendak
di bail out kan, hendak diasuransikan kepada kepemimpinan Pak Prabowo. Itu absurd, itu tidak mungkin kegelisahan Jokowi itu diasuransikan pada Prabowo. Prabowo punya premi yang lain di dalam melihat kekuasaan. Tapi tetap orang akan tagih Prabowo mau mengucapkan apa. Sekarang kan dia belum pernah mengucapkan apa-apa. Ya tentu dia juga lagi konsolidasi, sama seperti Pak Jokowi lagi konsolidasi. Tetapi hal yang mesti kita pastikan bahwa arahnya udah benar, yaitu gerakan sosial akhirnya menemukan kembali momentum. Dan momentum itu momentum yang otentik, bukan momentum yang direkayasa oleh lembaga survei, bukan momentum yang dipaksakan untuk segera jadikan headline. Tidak, ini momentum yang betul-betul dihasilkan oleh akal sehat, oleh kewarasan rakyat, kewarasan kalangan akademisi yang melihat bahwa dilumpuhkannya demokrasi itu artinya hak untuk memulihkan kembali. Dan pemulihan itu bisa terjadi di mana saja, termasuk di jalan, termasuk di dalam demonstrasi kemarin. Tadi Anda menyatakan harusnya Pak Prabowo bicara kepada publik dalam situasi sekarang ini. Tapi saya kira posisi Pak Prabowo ini kan secara politik jadi kiku ya. Benar dia presiden terpilih, tapi dia juga masih bawaan Pak Jokowi sebagai Menteri Pertahanan. Nah, saya sih tertarik untuk mendengar bacaan Anda ini kira-kira tentang situasi saat ini, situasi dari para pelaku unjuk rasa ini ya, yang terdiri dari mahasiswa, anak STM, kemudian juga civil society. Ya memang ibarat kata pepatah atau Pemeo bilang sekali layar terkembang surut kembali ke daratan. Bahkan ketika ingin kembali kemudinya udah patah, jadi tinggal tunggu arah angin melabuhkan kemana perahu itu. Mungkin perahunya itu di bawah angin ke teluk yang teduh atau mungkin di bawah karam, itu bukan soal lagi itu. Tetapi perahu itu udah pergi, jadi kemampuan kita untuk mendeteksi arah perahu itu ya tinggal semacam pilihan tenggelamkah perahu itu atau bahkan berani menembus badai. Nah, sekali lagi politik itu bukan sekedar the art of the possible, tapi the art of attacking the impossible. Itu yang juga berlaku kemarin, maksud saya kemarin itu setelah pada waktu reformasi semuanya disebut impossible, tapi gangguan psikologi kita kan kita udah singkirkan. Kita tidak lagi punya semacam kesempatan untuk nego dengan Jokowi, rejim Jokowi, apalagi dengan punakawan-punakan dia kan. Jadi ada yang gemetar dan ada yang berupaya untuk ya cari selamat dengan menitikkan air mata misalnya di depan Mahkamah Konstitusi. Oke, bagus-bagus juga tuh, karena kesadaran pool itu. Tetapi bukan cuma itu tuh. Kita sedang berupaya untuk merapikan gerakan oposisi supaya tidak, kalau istilah ditunggangi mungkin nanti terlalu berat hari ini, supaya tidak terarah pada hal atau maksudnya tidak, supaya gerakan ini tidak terarah ke wilayah-wilayah yang memungkinkan demokrasi justru dibatalkan lagi di wilayah-wilayah itu, wilayah-wilayah primordial maksud saya itu. Jadi kesempatan untuk merapikan itu ada di kita artinya di masyarakat sipil tuh, YLBHI, posisi-posisi LSM di daerah yang terkait dengan aktivis lama, aktivis yang akhirnya aktivis itu nggak ada yang lama sebetulnya dari awal. Sifat seorang aktivis itu tetap di situ tuh, momentumnya yang membawa mereka kembali ke jalan. Dan kembalinya ke jalan itu artinya kembalinya mereka yang menyadari bahwa jalan selama ini disesatkan oleh politisi, disesatkan oleh Kimplas, disesatkan oleh apa aja tuh. Tetapi sekali lagi kualitas perubahan itu yang mau kita pastikan supaya yang terjadi bukan sekedar perubahan kuantitatif, tapi betul perubahan kualitatif itu. Nah, perubahan kualitatif harus ada batas yang tidak boleh bercampur antara air dan minyak itu. Jadi kalau Presiden Prabowo ingin jadi minyak, maka dia mesti tinggalkan air. Sebaliknya kalau ingin jadi air, ditinggalkan minyak. Nggak mungkin dia ada di dalam loyang yang sama itu. Jadi posisi-posisi ini yang kita lihat sedang menggumpal, sedang mengalami aglutinasi itu, penggumpalan kimia yang orang akan tuntut tuh anak ada di wilayah mana, di wilayah rejim atau di wilayah yang berupaya menyelamatkan demokrasi. Hanya itu pilihannya. Tapi saya kira Bung Rocky ya, kita harus tetap mengingatkan agar para mahasiswa, anak STM, buruh, civil society itu tidak mengendurkan tekanannya dan merasa perjuangannya sudah berhasil. Karena ini ada tanda-tandanya rezim masih terus melakukan manuver. Dan dalam hal ini saya kira Pak Jokowi ya, penguasa ini tidak akan tinggal diam. Ini pasti akan, yang di balik layar ini ada operasi-operasi politik maupun operasi intelijen bahkan untuk menggagalkan gerakan-gerakan ini.
Ya bisa aja ada operasi intelijen, tetapi kita tahu bahwa Indonesia itu udah dibaca di dalam layar Garuda Biru sampai ke pusat-pusat, mungkin Partai Demokrat di Amerika baca itu, Partai Liberal di Jepang baca itu, partai macam-macam tuh di Eropa, apalagi mereka yang berupaya investasi Indonesia membaca itu apa akibatnya bagi mereka untuk masuk ke Indonesia dalam keadaan layarnya masih Garuda Biru tuh. Biru artinya bisa biru berarti harapan untuk langit yang tercerahkan berikutnya. Tapi biru hari-hari ini Garudanya itu biru artinya Garudanya habis digampar oleh Raja Jawa itu karena jadi biru dia lebam. Nah, kita nggak boleh tafsirkan apa aja kan. Tetapi sekali lagi kemampuan intelektual sudah dihasilkan ulang. Jadi sekali lagi kita ada di dalam gerak yang sama, gerak yang disediakan oleh sejarah, sejarah yang akan menuntun kita untuk menemukan kembali Indonesia yang berpikir. Baik, Bung Rocky. Itu terima kasih. Salam akal sehat. Terima kasih. Salam akal sehat.